turunnya dari langit manusia yang sudah disimpan oleh Allah khusus muncul di akhir zaman membunuh Dajjal. Siapa? Isa alaihis salam. Nabi Isa alaihis salam turun di Damaskus, di masjid yang ada menara putihnya, kata Rasulullah. Isa akan turun di Damaskus, di Dimashq, di Manaratil Bayda, di menara yang masjid yang ada menara putihnya. Kaum muslimin yang kami muliakan, masjid ini ternyata di Damaskus hari ini sudah ada, dan dia seperti yang ditulis oleh Syekh Al-Hafiz Al-Mufassir Al-Muhaddis Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir Al-Qur'anil Azim menjelaskan bahwa sesungguhnya Masjid Jami' Amawi disitulah nanti tempat turunnya Nabi Isa. Isa turun. Al-Mahdi terkepung di masjid itu sudah sekian hari. Orang-orang beriman bersama Al-Mahdi sudah terkepung di dalam masjid itu sekian hari. Al-Mahdi ini siapa yang akan memimpin di sini? Di mana munculnya Al-Mahdi? Setelah Dukhan. Ingat baik-baik, Al-Mahdi akan muncul setelah Dukhan. Di sini Al-Mahdi muncul. Baik, kaum muslimin, Al-Mahdi menaklukkan timur dan barat. Kemudian saat Dajjal keluar, dia tidak sanggup berperang melawan Dajjal, dalam artian tidak terkalahkan Dajjal. Lalu Al-Mahdi terkepung di Masjid Jami' Amawi. Al-Mahdi, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, dengan orang beriman salat subuh berjamaah, kumandang subuh. Kemudian selesai salat sunat fajar atau sunat qabliyah subuh, Al-Mahdi suruh qomat. Beliau pun maju ke depan. Saat maju ke depan, seluruh mata mengarah kepada langit. Ternyata Nabi Isa sedang turun diapit oleh dua malaikat yang masing-masing malaikat punya dua sayap yang terkembang. Nabi Isa turun. Tangan Isa yang kanan memegang bahu sebelah kiri malaikat sebelah kanannya. Tangan Isa yang sebelah kiri, telapak tangannya, memegang bahu sebelah kanan malaikat yang sebelah kirinya. Isa pun turun. Rambut Nabi Isa, kata Rasulullah, bagaikan orang yang baru siap mandi, seperti ada air-air yang menetes. Orang-orang yang beriman tersenyum bahagia karena yang dinanti-nanti sudah datang, Isa alaihi salam. Dan memang mereka sangat yakin, Pak, inilah saatnya Nabi Isa harus turun. Isa pun turun. Al-Mahdi langsung mundur, mempersilahkan Isa untuk menjadi imam. Isa berkata, tidak. Imam pada masa ini adalah engkau. Saya hanya penolongmu. Saya hanya pendampingmu. Majulah, jadilah imam. Isa pun sholat di belakangnya. Sholat subuh selesai, zikir selesai, matahari mulai terbit. Ternyata Dajjal berhasil mendobrak pintu masjid. Dajjal masuk dengan penuh kesombongan. Orang-orang yang menjadi bala tentara Dajjal dari kalangan Yahudi Asbahan dan Yahudi-Yahudi lainnya bersatu ingin mencincang Al-Mahdi, mencincang orang-orang beriman yang ada di dalam masjid. Penuh sombong dan angkuh, Dajjal masuk. Ternyata Isa berdiri. Dajjal datang, Isa berdiri. Saling bertatap-tatapanlah dua manusia legendaris akhir zaman ini, antara Isa dengan Dajjal. Dajjal langsung menjerit. Dajjal langsung menjerit. Melihat Isa menjerit, kata Rasulullah, meleleh tubuhnya. Demi Allah, kata Rasulullah, kalaulah Dajjal tetap di tempatnya, kalaulah Dajjal tetap di situ, di tempatnya, maka dia akan mencair menjadi cairan menggenang di lantai. Tapi Dajjal langsung lari. Dengan kekuatannya yang diberikan oleh Allah, Dajjal lari ke ufuk timur. Allah takdirkan Isa di atas kemampuan Dajjal punya kemampuan. Isa sudah menunggu di situ. Lari ke ufuk barat, sudah ditunggu oleh Nabi Isa. Terakhir Dajjal lari ke Palestina, tepat di pintu Lut, kata Rasulullah. Isa menanti di situ dengan tombak khusus, dihantamkan tombak itu ke tubuh Dajjal. Tembus, Dajjal menjerit sakaratul maut, mampus tuh makhluk. Darah yang membasahi tombak datang kembali dari Palestina dengan kecepatan yang Allah takdirkan, bergabung dengan Al-Mahdi dan orang-orang beriman. Isa kasih tunjuk, Dajjal sudah terbunuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang-orang beriman berteriak. Nah, orang-orang Yahudi yang di belakang Dajjal tadi sombong-sombong siap mencincang orang-orang beriman, hilang semangat perangnya.
ciut nyalinya. Langsung pedang-pedang mereka, tombak-tombak mereka buang, mereka lari terkentut-kentut. Lari bersembunyi menyelamatkan nyawa masing-masing. Saat itu kata Rasulullah, Allah takdirkan alam yang ada berbicara. Ya Muslim, hada Yahudiyun warai, ta'ala faqtulhu. Hai Muslim, sini ada Yahudi di belakang saya sembunyi. Tangkap, bunuh dia, kata tembok ketika Yahudi bersembunyi di balik tembok. Kata lobang ketika Yahudi bersembunyi dalam lobang. Kata pohon ketika Yahudi bersembunyi di balik pohon. Illal gharqad, kecuali pohon gharqad. Innaha syajarul Yahud, sesungguhnya gharqad itu adalah pohonnya Yahudi, bangsa Yahudi. Makanya 12 tahun yang lalu Pak, rabi-rabi Yahudi telah memerintahkan siapapun jadi Perdana Menteri wajib menanam pohon gharqad sebanyak-banyaknya. Maka start penanaman pohon gharqad di Israel lebih 12 tahun yang lalu bermula dari 2 juta batang pohon gharqad. Yang hari ini sudah setinggi 14, 15 dan 16 meter Pak. Udah standby itu pohon gharqad. Mereka tahu ini akan menjadi pohon kita di akhir zaman. Aneh itu. Dia tahu dari hadis Nabi, mereka percaya gharqad inilah pohon kemenangan mereka di akhir zaman. Mereka tanam banyak-banyak. Tapi kan udah bocor duluan ke tangan orang beriman kan. Hadisnya sudah ada. Orang beriman tahu nih kemana sisa Yahudi. Pasti ke kebun pohon gharqad. Udah orang beriman datang bawa pedang-pedang mereka. Lihat ada Yahudi cincang. Ada Yahudi habis. Habis Yahudi sehabis-habisnya. Habis. Kemudian agama Nasrani dihapuskan oleh Nabi Isa alaihissalam, salib dibinasakan, lalu Isa mengajak kembalilah ke agama tauhid yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Nasrani mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.